beliau ini adalah aktor film nih. Sebelum film Arif Malimudo itu dengan film-film beberapa film diawali dari film yang dimainkan pertama sekali oleh sang aktor film ini. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, jembatan kebaikan inspirasi jiwa. Hari ini kita kembali kedatangan orang spesial di ruangan kita. Siapa beliau? Beliau itu bernama Fahri. Kita sapa dulu tamu kita. Assalamualaikum Fahri. Salam lah kita dulu nih. Saya panggilnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya panggilnya karena di Fahri ini panggilan biasa beliau tuh I. Ya, iya. Nanti sahabat kita disclaimer dulu. Ini apa nih ya, Fahri ya. Fahri. Ya. Beliau ini Fahri ya. Beliau ini adalah aktor film nih. Sebelum film Arif Malimudo itu dengan film-film beberapa film diawali dari film yang dimainkan pertama sekali oleh sang aktor film ini. Apa judul filmnya? Tapi flashback sedikit Pak Zul. Ya. Jadi sebenarnya diminta jadi aktor utamanya Arif itu karena pemeran-pemeran lainnya tuh udah ada audisi kan Pak. Betul. Tapi nggak tahu lah, kadarullah ada halangan atau arah melintang kan. Jadi akhirnya Arif minta Bang I bantu di pemeran utama. Kaget juga sih Pak Zul. Bako awak Arif gitu. Iya, Cuma kebetulan waktu itu 2012 kami sama-sama diisi perang panjang. Tapi Arif udah jauh jadi menyambung S2 kalau nggak salah waktu itu. Iya. Sedangkan kita waktu itu nyambung S1 Pak Zul. Iya. Jadi memang Arif ini adik kelasnya. Arif adik kelas di MTSN 1 Bukit Tinggi. MTSN 1. Ya. Judul filmnya apa yang pertama dibikin itu? Judul filmnya itu Menentukan Arah Pak Zul. Itu tugas S1-nya Arif. Oh, sudah kan satunya Arif. Masih ingat nak film itu mengkritik dan mengedukasi. Masih ingat gak filmnya itu? Ada kalau nggak salah Pak Zul. Apa Arif kira-kira? juga mohon izin kutip lagi ulasan film Menentukan Arah. Kalau tidak salah kutipan yang tampil di trailernya itu Pak Zul, kita adalah pemilik utuh diri kita. Selama kaki, tangan dan hati masih di dalam jalan sang pemilik jiwa. Waduh, Masya Allah, dalam sekali ya. Itu film pertama ya? Film pertama Arif. Dan insya Allah besok jadi bintang film lagi. Waktu itu udah nanya ke Arif sih Pak Zul. Iya, pernah nanya ke Arif. Rif, ajak lagi dong main film. Oh gitu ya. Tapi mungkin karena Arif bilang udah mati pajak kali Pak Zul. Aduh, sahabat kita banyak yang lebih ya lebih segar. lebih segar. Ini kayaknya coba ada wangian gue mah. Iya, coba wangian. Tapi sahabat juga ini ya, tuh pernah lo menang juga udah uni ya. Nah, ini kita bincang-bincang. Pernah kita ini dulu sahabat, pernah jadi menang udah uni sekota Bukit Tinggi. Film yang menang untuk ke Sumbar itu tentang wisata juga ya. Tentang eksotisme wisata Bukit Tinggi. Nah, waktu itu juga digarap oleh Arif dan sahabat dekat beliau Riza namanya Pak Zul. Itu tentang apa bicara filmnya? Tentang daya tarik wisata Kota Bukit Tinggi Pak Zul. Jadi baik pesona alamnya, bentang alamnya, terus juga bangunan-bangunan sejarah kami ekspos di situ. Jadi ketika diutus ke UDA Uni Sumbar, nah di situ kami masing-masing utusan kota diminta untuk membuat semacam video promosi gitu Pak Zul, tentang pariwisata kota kabupaten kami masing-masing. Dan alhamdulillah kami juga juara 1 waktu itu.
Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Kalau yang ini bukan menjadi aktor utama ya. Bukan jadi Kalau ini edukasi ya. edukasi. Masya Allah. Cuma di dalam video itu memang ada ikut aktif berperan Uda dan Uninya tersebut. Uda dan Iya. Uninya ya. Iya. Jadi memang harus ada Uda dan Iya. Uni di situ ya. Sahabat Mang, kita kenal lama sahabat dengan beliau. Ini anak muda ganek sedikit. Pernah dulu cerita mimpi bikin masjid. Nah, ini cerita-cerita dulu nih, Ri. Fahri ya. Dulu itu apa ya? Dulu waktu SMA Bri sudah memang aktif juga di organisasi ini ceritanya nih. Alhamdulillah Pak Zul. Jadi memang aktif di organisasi ini kayak mengalir gitu aja Pak Zul. Oh gitu. Mengalir ya. Pernah jadi apa? Pernah jadi apa sih? Dulu pas awal itu sanawiyah, awal kelas 2 itu pernah kelas 1 pertengahan kalau nggak salah. Waktu itu masih sistem CAU kan Pak Zul. Iya. Cari kader OSIS. Yang pertama itu diminta jadi anggota Sekbid Bela Negara waktu itu. Itu di yang mana? pertama. Itu di mana? Sanawiyah. Sanawiyah, oke. Terus lanjut ke tahun berikutnya diminta jadi pengurus inti OSIS. Waktu itu dimanakan jadi bendahara umum OSIS. Oh, Masya Allah. Terus? Nah, terus lanjut SMA. Pertama jadi anggota Sekbid Wirausaha. Terus di tahun berikutnya jadi ketua Sekbid Wirausaha. Nah, berbanding juga dengan organisasi Forum Studi Islam OSIS SMA 1 Bukit Anak Tinggi. forum juga nih ya. Ya terus. FSI ya, SMA 1 ya? SMA 1. Oh, alumni SMA 1 ya. Pantas. Waktu itu Tapi main filmnya di SMA 5 kan? Pak Zul ingat film itu nonton dulu tuh men. Oke, terus. Iya. Di SMA 1 FSI waktu itu diamanahkan untuk jadi anggota Sekbid PHBI Pak Zul. Oh, PHBI. Oke, sip. Terus di tahun berikutnya diminta juga jadi ketua Sekbid PHBI. Jadi waktu itu biasanya di sekolah kita mengangkatkan acara Maulid Nabi, Oh ya, oke. acara Tahun Baru Islam, dan alhamdulillah Pak Zul, similar dengan itu, Ya. sejalan dengan itu di kampung sendiri, Ya. karena memang itu udah passion nggak Pak Zul? Iya. Mengurus remaja masjid juga Ngurus remaja masjid. di 2 masjid sekaligus. Iya, 2 masjid, ya. Mukhlisin Manggis Ya. dan Masjid Al-Akabah Lakuangan Air. Oh, gitu ya. Jadi memang Jadi mengalir aja sih Pak Zul. ini Mengalir. juga memang sudah kayak pemuda pelopor gitu ya. Mungkin Pak Zul. Nggak tahu lah. Itu Jadi bukan mungkin, memang iya. memang ya. Kalau mungkin itu, aduh, ya. Gini, kalau ini mohon maaf, bukan bermaksud untuk ini guru ya. Boleh Pak Zul nanya ini, siapa guru yang paling menginspirasi? Ini mohon maaf, pilih salah satu. Ini kan semua guru ini anak yang sulit membeda-bedakan guru. Mohon maaf, siapa sih yang menginspirasi? Kalau itu ngefans sebenarnya kepada Kiai Haji Zainuddin MZ Pak Zul. Oh, Zainuddin MZ. Ya, Oke, jadi- itu ustadz ya, ulama ya. Ulama, Sebentar, ya. kalau yang SMA sih. Oh, SMA Pak Zul? Susah milihnya. SMA nggak begitu ingat Pak Zul. Tapi Nggak begitu mungkin guru sanawiyah mungkin Pak Zul. Guru Selamnya? Ya. Siapa tuh? Nama beliau Pak Afri Zonaldi. Kenapa, Betul, kenal. Kenapa menarik beliau? Karena waktu Ya, zaman saya sanawiyah. kenal beliau di Iya. KUA beliau sekarang kan. Iya, betul. Orangnya ini. Iya, Jadi iya. zaman sanawiyah, walaupun udah tamat sanawiyah Iya. dan lanjut ke SMA, tapi hubungan kami secara emosional tetap berlanjut Pak Zul. Oh, ya, Jadi waktu itu proses bagi kita sendiri kan Pak Zul, karena waktu itu kan transisi Pak Zul, pancaroba nih Pak Zul. Betul. Rentan umur dari 14 ke 18 itu kan masa-masa pencarian jati diri. Jadi beliau ini termasuk orang yang mementor kita lah Pak Zul. Kalau anak muda kan istilahnya suko garoco kan Pak Zul. Garoco, selengean, apa yang tak kenal langsung lonce gitu Pak Zul. Nah beliau termasuk lah
guru yang menginspirasi kami untuk marem-rem lah, kok kako tangan, langkah kaki gitu. Capek kaki. Beliau kemana sih dong, ya? yang mengarah-arahkan terus Pak Zul. Jadi walaupun lanjut di SMA, tapi yang kita selalu berkunjung ke rumah beliau kayak gitu. Kita salut lah buat iri lah buat guru ini. Sangat inspiratif. Beliau sudah donatur lama loh dengan kita. Oh, iya. Penggerak kebaikan juga beliau tuh. Masya Ya Allah. Jadi sebenarnya Ya Allah. beliau yang menularkan mungkin Pak Zul. Oke, ya. Semangat perjuangan ini. Iya. Hobi-hobi juga untuk jadi volunteer gitu. Beliau ngajarkan terus Pak Zul. Oke, berarti kita SMA, kita masuk ke sudah ya berarti SMA. Kalau tadi di OSIS juga ya, seni suka seni. Kalau gaya gestur tubuh ini kan, kalau seni gimana sih sejauh ini? Iya Pak Zul. Jadi ketika kelas 6 SD itu sudah di mungkin lingkungan kali ya Pak Zul. Jadi di lingkungan itu memang orang-orang yang aktif main musik. Jadi kelas 6 ya. Jadi kelas 6 SD itu ya udah belajar main drum Pak Zul. Wah, Kelas 6 SD. Ini mungkin lebih ke saluran kreativitas gitu Pak Zul. kalau susah nggak main drum tuh ya? Lumayan Pak Zul, lumayan. Ya itu pun belajarnya otodidak loh itu Pak Zul. Boleh lah bawa sini coba-coba. Kelas 6 SD belajar. Kelas 6 ya? Ya, kelas 6 SD belajar, terus kelas 2 sanawiyah. Itu kan zamannya festival band dulu Pak Zul. Festival band. Oke. Ya, jadi kami udah tampil perdana waktu itu di Sport Hall. Dan untuk tampil perdana itu pun kami dinobatkan sebagai band favorit. Band favorit. Iya, band favorit karena Ya Allah. karena boleh dibilang personil kami itu ketik-ketik sadonya Pak Zul. Oh gitu. Ya, ada yang kelas 2 sanawiyah kan Pak. Ada yang vokalis itu kelas 6 SD waktu itu. Aduh, kelas 6 SD. Faisal Pak. Aduh. Adik sendiri. Itu, adik. Iya. Nyanyinya apa? Masih ingat gak nyanyi ketika? Ingat Pak. Apa waktu itu lagu kami yang Indonesianya Rif Lotuye. Iya. Terus lagu kedua kami itu dari band mancanegara Mr. Big Pak Zul. Mr. Big. Itu judulnya Nothing But Love. Nothing But Love. Jadi dari kelas berapa tuh mainnya? Kelas 6 SD. SD sampai sekarang masih. Kalau sekarang nggak terlalu aktif Pak Zul. Tapi sampai aktif sampai Aktifnya itu sampai kelas 2 SMA. Jadi kami dulu pernah ikut festival band kan, terus Pak yang rutin misalnya sekali berapa bulan tampil, terus parade band juga di lapang kantin, di pelataran Jam Gadang, terus juga aktif indie waktu itu Pak. Indie itu lomba menciptakan lagu. Lomba menciptakan lagu. Iya. II pernah ikut. Pernah ikut. Apa Kelas sih 2 yang SMA dikarang? waktu Apa itu. yang dikarang sih? Ya, isu-isu tentang anak muda lah, Isu Pak Zul. anak muda. Tentang percintaan lah. Iya. Lagu kami itu dua Pak Zul. Apa tuh? Jadi yang satu tentang percintaan tadi, tentang ya anak muda yang lagi Galau. berfollower lah hatinya. Iya. Terus yang kedua itu tentang persahabatan. Persahabatan ya. Di lirik lagu kami itu salah satunya Pak Zul, ingatlah teman, hidup hanyalah fata morgana yang saat nanti akan berakhir. Itu yang ngarang siapa? Itu teman-teman Pak Zul, teman-teman di. Sebentar, kalau dibunyikan seperti apa sih? Ini masih ingat nggak di liriknya seperti apa sih? Nah, gimana sih? Jadi penasaran, benar nggak orang ini? Coba bisa dibawakan potongannya sih. Lupa ingat Pak Zul. Coba Soalnya ya. itu Yang ingat nggak lupa. Udah lama ya? udah lama, tahun 2006. Ya. Ingatlah teman, hidup hanyalah fata morgana yang saat nanti akan berakhir. Sebelum semuanya usai, sadarlah kawan. Nah, tapi artinya itu Itu dikarang ya? iya Pak Zul. Jadi di sana itu pesan atau makna lagunya itu lebih kepada teman-teman lah yang Oke. Yang sering, hura-hura. iya kayak gitulah Pak Zul. Atau mungkin lupa diri mungkin kayak gitu. Sebenarnya menyeratkan pesan seperti itu, termasuk bagi diri pribadi sendiri kan Pak Zul. Maksudnya jangan sampai kita lupa diri. Nah, lirik lagu itu mengingatkan kita bahwa ya semuanya pasti berubah lah gitu. Tapi luar biasanya dari anak band
Iya kan? Ini langkah sahabat. Ini tuh jadi orang yang aktif di remaja masjid. Tadi anak band juga menggabungkan jadi FSI. Ya enggak? Ya, Bener Pak, ya? Forum Studi Islam. Itu luar biasa tuh. Gabung orang kan seni aja. Ya kan, kalau di organisasi keislaman aja, berhasil menggabungkan dua itu, dan sampai sekarang juga aktif membina remaja ya, jadi pemuda pelopor dahsyat sekali ya. Sebentar, ini tagline hidupnya atau apa sih? Moto hidupnya apa sih? Jadi penasaran kok sampai masih bergeraknya begitu terhadap kebaikan deh, masya Allah nih. Di antara yang ingat, Pak Zul, selalu camkan ke diri bahwa al-wajibat aksaru minal awqats, itu yang selalu icamkan ke diri bahwa kewajiban kita ini sebenarnya tidak sebanding dengan waktu yang tersedia. Jadi Oke, ulang kembali lagi. al-wajibat aksaru minal awqats. Kewajiban kita tidak sebanding dengan waktu yang tersedia. Iya, betul. Wah. Keyakinan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan waktu, usia yang dititipkan Tuhan ini kan, Pak Zul. Masya Allah. Ini Terus keyakinan bahwa life is too short, hidup ini pendek. here and the now. Di sini sekarang, oke? Iya betul. Iya betul, Pak. Hah? You're only given one shot. Kamu hanya menjaga. Dikasih satu peluang. Oh, you Cuma- only Given one shot. given one shot. Wah. Itu ikutip dari lirik lagu. Pak. Ulang lagi. Coba dibaca ulang lagi sih. Itu lama ngafalnya tuh. Itu ikutip dari lirik lagu band, salah satu band kesukaan nih, Pak. Oh, gitu. Nama bandnya Dream Theater. Dream Theater, oke. Nah, dari lagu itu pun mengambil dan mencari makna kehidupan, Pak. Makna kehidupan, oke. Jadi judul lagunya The Spirit Carries On. The Spirit Carries On. Carries, tulisannya apa? Carries apa? Charies. Ya. Spirit di sini lebih ke jiwa sih, Jiwa, Pak. ya. Jiwa Oke, spiritual. Oh, iya. Jadi di lagu itu iulik, cari ulasan lagu tersebut, apa sih filosofi di lagu tersebut sampai mendapatkan di dalam lirik lagu The Spirit Carries On itu, Pak, Al-Uqdatul Kubra. Al-Uqdatul Kubra itu adalah simpul hidup, Pak, Simpul hidup. yang Gimana? akan menentukan langkah kita dalam menjalani kehidupan. Jadi nggak tahu lah ya, Pak ya, terkadang orang melihat musik nggak selalu positif kan, Pak, tapi bagi musik nggak selalu negatif gitu. Iya. Contohnya dari karya Dream Theater itu, Pak, mencari makna kehidupan. Masya Allah. Dari lagu The Spirit Carries On itu, Pak, lirik pertamanya itu, Pak, Where did we come from? Gimana? Dari mana kita berasal? Coba Edam, seperti apa? Saya penasaran, benar nggak penyanyi ini? Coba masih ingat ya lagunya berapa sih? Where did we come from? Why here we here? Why do we go when we die? Gitu katanya, Pak. Masya Allah. Nanti kita cari ya sahabat ya, maknanya dalamnya. Masya Allah. Where did we come from? Dari mana kamu kita berasal? Oke, sip. Why are we here? Kenapa kamu di sini? Kenapa kita di sini? Oke. Arti di sininya itu hidup di bumi ini kita ngapain gitu? Oke. Where do we go when we die? Kemana kita Kita akan pergi pergi setelah kita mati? Oke. Nah, Ini kayaknya kalau kita cari pengarang lagunya jangan-jangan orang tasawuf ya. Terus apa tadi yang ibu cari apa? Sambungannya? Sambungannya yang tadi itu, Pak. Oh, yang tadi itu Ya, ya. they say life is too short. Here and the now, you're only given one shot. Aduh, dahsyat sekali. Kalau boleh tepuk tangan Belajar dari memang adik kakak kelas Arif Malimudo itu memang orang luar biasa. Sahabat tahu, memang beliau ini jurusan beliau itu memang komunikasi, dan diisi apa? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi. D3-nya komunikasi. Ya. Iya. Waduh, luar biasa. Oke, sebelum kita bicara, berarti tamat SMA langsung nggak apa tuh di kuliahnya di mana gitu?
Langsung kuliah berarti? Iya Pak Zul. Kemana? Tamat SMA waktu itu tahun 2007. Nah terus kita dulu sempat ikut tes psikologi Pak Zul. Menentukan minat bakat Itu dan siapa yang tes? passion kita. Yang Waktu itu kebetulan Antinya psikolog. iya itu betul Pak Zul. Iya benar. Istrinya Iya Pak Haji Anggun PT. ya. Iya. Oke sip. Bu Fitriani F. Syarul. Iya betul. Ya, jadi waktu tes itu 3 bidang yang menonjol dari diri Sama kita itu visual, Visual. yang gambar-gambar, pokoknya grafis gitu. Oke. Terus yang kedua yang berkaitan dengan medis sosial, betul? Ada pula medis sosial, apa maksudnya nih? Medis sosial. Medis Sosial. sosial. Membedah sosial. Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosial gitulah. Hal-hal yang berkaitan Orang dengan psikolog ada-ada aja. medis sosial. Oke. Terus yang ketiga memang yang audio tadi, betul, musik. Audio. Jadi 3 ya. 3. Oke. Jadi memang dalam kehidupan Hah? 3 itu nggak bisa dipisahkan Pak Zul, Berarti sampai sekarang. Sampai sekarang masih apa ya? Yang berkaitan dengan itulah Pak Zul. Jadi kaitannya dengan yang Pak Zul tanyakan tadi, ketika tamat SMA itu ibarat di persimpangan jalan ya Pak Zul. Ini kan menentukan pilihan nih. Film Arif tadi ya Pak Zul. Iya film. Berkaitan sebenarnya dengan film Arif. Iya. Arif itu motonya Semen Padang tuh Pak Zul. Iya benar ya. Padahal itu 2012 dah ya. 2012 Arif itu bikin film motonya Semen Padang Pak Zul. Iya. Kita melakukan sebelum orang memikirkan. Salut untuk Arif. Salut. Serius. Kira-kira Arif mau nggak di kursi kita ini ya? Insya Allah Pak Ya Zul. Allah. Nanti Kakak kelasnya manggil. bisa kedengaran ya Pak Zul. Bisa kedengaran Nanti disampaikan Arif. pada Arif. Iya oke. Jadi terus sebenarnya di dalam film itu kan cuma menjalankan skripsi atau skenario dari sutradara kan Pak Zul. Padahal dalam kenyataannya, dalam kehidupan nyata kita mengalami hal yang kita perankan dalam film tersebut. kenapa? Di persimpangan jalan tadi Pak Zul, kita harus menentukan apa sih konsentrasi ilmu yang akan kita dalami. Oke. Tamat SMA kan Pak Zul. Dan memang di film Arif itu, kalau di flashback sedikit Pak Zul, dan kami coba ingat-ingat kembali, memang masa-masa tamat SMA itu, Ya. kelas 2 atau kelas 3, itu memang masa-masa krusial kita menentukan pilihan Pak Zul. Passion ya. Passion termasuk. Oke. I sendiri mengalami Pak Zul. Jadi pas tamat SMA itu Bertentang batin maksudnya. enggak Pak Zul, Enggak. ada hal-hal yang kita coba runut harus realistis Pak Zul. Oke, Misalkan oke. gini Pak Zul. Passion itu tadi visual, media sosial dan musik kan Pak Zul. Musik, oke. Audio Audio, ya. musik kan. Jadi ketika tamat SMA itu udah coba penjajakan Pak Zul. Apakah ingin mendalami dunia musik, visual atau yang sosial tadi Pak Zul. Oke. Tapi ternyata sepanjang hayat di kandung badan memang 3-3 ini nggak bisa ditinggalkan. Sejalan ya. Sejalan semuanya. Hah? Yang pas tamat SMA itu Pak Zul, penjajakan tadi, udah diajak sama Pak Ete Haji Anggun ke isi Penang Panjang. Lihat musik waktu itu. Oh, Pak Haji Ya. juga pemusik ya. Iya. Terus Nah terus setelah penjajakan kan, harus realistisnya gini Pak Zul. Jadi musik dan visual mana sih yang bernilai ekonomis gitu Pak Zul. Kita kan harus realistis juga kan. betul. Nah jadinya lebih memilih ke visual. Akhirnya merantau ke Depok. Secara teorinya belajar di kuliah dan secara prakteknya juga kerja sekaligus Pak Zul. di mana waktu kerja di situ? Di situ ya. Oke. Jadi ikhtiar menjemput mimpi Pak Zul. Jadi sebenarnya ini saling berkaitan Pak Zul. Iya orangnya kan the power of dream. The power Percaya of dream. the power of dream. Apa pula tuh the power of Jadi dream? sebelum- mimpi-mimpi apa yang kenapa di kekuatan sebuah mimpi bagi Ibu? Gimana sih? Jadi sebelum adanya tagline Honda, Pak Zul, itu kan tagline-nya Honda tuh the power of dream. Oh iya ya. Apa tuh pertama? Oke. Cuma pakai juga sih the power of dream itu. Iya sebenarnya banyak orang sih kebetulan Honda aja yang mendeklarasikan iya. gitu kan. Oke, sip. Terus Honda yang mendeklarasikan. Jadi punya buku Pak Zul. Hah? Zaman sanawiyah itu punya buku yang tadinya nggak tahu nih, ini buku apa, juga nggak tahu. Yang penting tulis aja dulu gitu.
di masa depan ingin jadi apa sih gitu. Ditulis Pak Zul. Termasuklah di antara di buku itu bikin nanti pulang kampung buka usaha. Jadi Waktu di Depok berarti ya? di Sanawiyah Pak Zul. Sanawiyah udah punya buku tulis Oh gitu. ya. Punya mimpi bahwa nanti di masa depan tuh apa sih gitu. Nggak tahu kalau orang istilahnya bilang buku ini namanya dream book kan Pak Zul, tapi terserah lah. Tapi waktu itu punya buku coret-oret. Yang penting mau apapun namanya, mau diari, mau apa, pokoknya mimpi ditulis. Ditulis itu. Nanti di masa depan bahwa ingin membuka usaha, buka lapangan kerja, rangkul anak-anak muda yang istilahnya putus sekolah, yang pengangguran. Yang penting mereka produktif, aktif gitu Pak Zul. Produktif, oke sih. Oh. Nah, ikhtiar menjemput mimpi itu tadilah merantau ke Jakarta Pak Zul. Cari ilmu, cari pengalaman, terkumpul modal, baru pulang kampung buka usaha gitu Pak Zul. Jadi waktu itu wisuda Desember 2010, bulan 5 2011 udah buka usaha sini. Oh, Masya Allah. Gitu. Berarti itu di usia berapa? 23 tahun. 23 tahun. Nama Jadi- nama usahanya apa? Ini kita bocorkan dikit nih. Pengusaha muda nih, sahabat. Nama usahanya itu Aluh Kreasi. Alwi Kreasi 23 tahun sudah buka usaha. Dan itu modal sendiri atau modal orang tua? Yang awal itu keroyokan lah Pak Zul. Oke. Keroyokan artinya Pak Zul. Iya. Ada dana terkumpul sedikit Iya. waktu merantau kan Pak Zul. Dulu kan Support lah ya. kerja sambil kuliah juga kan Pak Zul. Demi menjemput mimpi tadi. Ini sebenarnya apa sih? Mudah-mudahan jadi wasilah lah gitu Pak Zul. Iya. Akselerasi diri kita itu ya menentukan peta-peta Peta perjalanan, kehidupan, peta kehidupan peta-peta lah. perjalanan kita. Perjalanan, oke ya. Contohnya gini Pak Zul. Zaman kuliah itu kan godaan luar biasa Pak Zul. Oh iya ya. Di Depok, di Jakarta, segalanya ada kan di Pak Zul. situ ya, betul. Segala jenis hiburan, segala jenis permainan. Jadi ketika kita lalai dan terlena diajak teman-teman untuk pergi main kemana gitu, baik sport atau apalah gitu Pak Zul. Kita back to stay on the line tadi Pak Zul. Dreambook tadi. Dreambook tadi. Iya. Jadi pernah kejadian Pak Zul. Hah? Waktu itu teman ngajak kalau nggak salah main futsal atau main biliar gitu Pak Zul. Sebenarnya nggak bisa juga main biliar. Paling juga tim hore lah Pak Zul. Teori ya. Cuma teman ngajak kan Pak Zul. Nah di sana ingat lagi nih. Ikut main tuh nggak nih. Akhirnya dalam keraguan itu balik arah Pak Zul. Karena keraguan tadi akhirnya disenggol mobil Pak Zul. Nah di sanalah ingat bahwa teguran bagi bahwa angado punya mimpi loh gitu aja nang buang-buang waktu gitu. Nah kayak gitu Pak Zul. Betul. Bisikan hati nurani. Bisikan hati nurani. Mengaitkannya ke sana Pak Zul. Iya. Karena kalau berleha-leha, lalai-lalai waktu di rantau, itu artinya sama aja lebih lama menjemput Mimpi. kayak gitu. Tapi memang berarti masuk daftar mimpi membuat usaha tuh masuk ya? Masuk Pak Zul. Masya. Masuk Pak Zul. Alih Kreasi itu sahabat. Nah ini sekalian kita promosi nih. Yang mau sablon, jadi apa tuh Alih Kreasi bagi sahabat pendengar nih? Beliau itu buka usaha sablon. Bisa dari manapun, mau pesan dari Jakarta boleh juga di sini ya. Dan itu ternyata desain baju kaos khusus Iya kaos Pak Zul. kaos ya. Kata-kata apa yang laris sih di waktu itu kayak ini ya, gambar kata, termasuk orang juga yang untuk mau bapak dan ibu ini kan bikin reunian atau baju di kantor gitu ya, Kaos komunitas. kaos komunitas Ya ya. macam-macam Pak Zul. Nanti kayak gini nih operator kita Ci kita bikin baju kaos di Aspen. Insya Allah Pak Zul. Jadi memang Aluh Kreasi itu representatif bahwa saluran dunia visual tadi dan juga berbanding lurus dengan disiplin ilmu yang idalami kan Pak Zul. Iya. Juga di situ ada mimpi juga kan Pak Zul. Betul. Jadi berharap juga bahwa ke generasi muda kita harus punya mindset berpengaruh besar mungkin enggak ya Pak Zul. Maksudnya gini Pak Zul.
mengurangi pengangguran gitu Mas Zal. Tapi dalam pikiran itu kita udah coba tanamkan dulu bahwa kita ini jadi pelopor loh gitu. Iya, pemuda pelopor ya. Oh, bukan pengekor. Jadi kita buka usaha, berdikari. Insya Allah ada jalannya Pak Zal. Insya Allah Jadi jalannya. kalau bagi sih, lahir dari keluarga sederhana Pak Zal. Bukan lahir dari keluarga orang kaya Anda. Iya, itu bukan dari keluarga sederhana, tapi dari keluarga simpang raya. Ayah beliau nih beli bagian dari orang simpang raya, jadi nggak sah diklaim orang sederhana. Setuju nggak? Itu kelahir dari keluarga simpang raya. Oh, izin Pak Zal. Iya. Mungkin gini Pak Zal. Iya. Gini, Pak Zal. Iya. Ini nggak bisa menafikan itu, Oh, iya, tapi betul. artinya ingat pesan guru kita tadi Pak Zal, Iya. Kiai Haji Zainuddin Haji MZ. Zainuddin MZ. Jadi beliau bilang begini Pak Zal, generasi yang hebat itu adalah, Masya Allah. ini kutipan beliau ya Pak Zal, Iya, bukan iya, kutipan iya. dia. Generasi yang hebat itu adalah generasi yang berani berkata inilah saya. Mereka bisa mendirikan kejayaan sendiri, walaupun nenek moyang mereka sendiri memang udah jaya juga gitu. iya. Tapi artinya bagi Pak Zul, bukan berarti dengan nama besar itu atau fasilitas yang ada Kita mendompleng di sana. Dompleng gitu, Enggak Pak Zul. Jadi ketika di Depok pun boleh saksi hidup Pak Zul tanyakan nanti kan. Cuma dikirim uang oleh orang tua itu 3 bulan pertama Pak Zul. iya. Ya. Nah, bulan keempat Hebat, itu ya. udah datang ke toko-toko kecil yang berhubungan dengan percetakan. Tanya satu-satu Pak Zul. Sebentar, kita tahan di sini sebentar. Ada pepatah Minang yang mengatakan sayang jo anak lacut-lacuti. Saya sedang melihat ayah apa ya? Panggil Bapak I sini. Iyo, Iya, panggil apa ya? Panggil apa? Ini yang dilakukan apa luar biasa nih. Karena memang bila anak disupport dengan kemewahan, ternyata dia ya nggak jadi orang kan. Ternyata luar biasa ya. Ini pepatah luar biasa sama Bapak nih. Selamat. Penempaan Pak Zul. Penempaan. Yakin itu. Tapi Kayaknya- kalau semua ini ada akhirnya nggak jadi apa-apa ya kan. Iya Pak Zul. Oke, lanjut terus. Datangi satu persatu, baik itu yang berhubungan dengan percetakan lah Pak Zul. Jadi memang sebelumnya sudah tertarik juga di dunia percetakan sebenarnya. Iya Pak Zul. Oh iya. Jadi lebih ke passion tadi. Orangnya humble sahabat, bisa Anda, bergaul Anda, dengan betul. siapapun, mau belajar dengan siapapun, suka merendah. Itu tadi kan dibilang keluarga sederhana. Kenyataan Pak Zul. Kenyataan. Pak Zul. Tapi hebat. Oke, hebat. Dan sahabat, beliau ini orang yang suka menolong. Tadi itu kan media sosial ya, media sosial. Kebetulan mobil Kijang kita mati tengah malam ya, dia yang ditelepon anak muda ini. Berangkat beliau. Ya, oke. Nggak tahu Pak Zul. Jadi Ya. itu kadarullah mungkin Pak Zul. Insyaallah, ya. Apa yang menjadi hasil tes psikologi itu Pak Zul sebenarnya Iya. kan dari sanawiyah SMA itu udah menjalani sebenarnya kan Pak Zul. Iya. Misalkan aktif di organisasi sanawiyah, OSIS, aktif di OSIS SMA, aktif di kampung juga kan Pak Zul. Sebenarnya ya hasil dari tes psikologi itu ya memang itu diri gitu. Kan tesnya SMA Pak Zul. Sedangkan udah dijalani dari sanawiyah SMA kan Pak Zul. Gitu. Ya nikmati gitu Pak Zul. Memang passion di sana Pak Zul. Betul ya. Jadi kita juga sama kan Pak Zul. Iya. Kita orang yang suka dan menikmati hal-hal yang berbau volunteer gitu Pak Zul. Beberapa kali juga volunteer HI dulu ya kan. HI juga sampai dibilang orang gila juga. Iya. Kang Saki go. Ya, Segalo pikiran itu. aneh-aneh kalau Aneh-aneh, ya. pikiran aneh gitu ya, luar biasa. Satu keyakinan kita mungkin Pak Zul Betul. untuk tetap di jalan ini Pak Zul. Kalau orang dunia cuma tahu apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Oke. Sedangkan Hah? Rabbul Alamin itu tahu mengapa kita melakukannya. Masya Allah. Jadi kita tidak bisa membatasi penilaian orang lain gitu. Orang lain mau menilai apapun gitu. Tapi kekuatan kita bahwa izin share nih Pak Zul. Siap. Kekuatan kita bahwa dengan atau apresiasi
dengan atau tanpa apresiasi kita nggak peduli, karena kita akan tetap stay on the line di jalan kita, Ya. akan tetap beraksi terus, akan tetap memberikan kontribusi terus. Kita nggak peduli. Dimanapun posisinya, apapun kondisinya, Ya, betul. kontribusi terhadap perbaikan umat mesti menjadi lecutan semangat jiwa. Hal yang diutamakan. Hal yang Pasti, diutamakan, masya Allah. Kayak gitu. Ya. Walaupun kita dianggap gila lah bagi orang lain. Tapi kan begini Konyol juga, gitu. hanya orang-orang yang tidak bisa out of the box ya, berpikir di luar kotak. Mereka-mereka yang berpikirnya di dalam kotak saja, maka mereka melihat orang yang sedang berpikir dan bekerja di luar kotak dibilang gila. Kan kayak gini juga kan. Coba kita kalau masuk ke rumah sakit jiwa, pasti juga kita orang-orang di sana kita bilang, kita yang sehat dibilang gila kan. Jadi biasa pengusaha dan orang-orang yang berpikir mainstream itu pasti dibilang anti mainstream. Apa namanya, anti mainstream ya? Anti mainstream itu ya memang orang nggak menganggap aneh gitu. Tapi siapa yang berhasil? Yang berhasil kayak gitu juga gitu ya. Ya memang yang butuh keberanian sebenarnya, apalagi yang sudah memulai usaha, benar nggak ya? Walaupun jatuh bangun pasti dilewati Iya, juga. pasti. Ya, romantikanya, dinamikanya lah. Dinamikanya. Pasti. Jadi Ibarat pengusaha ya kan. Ya, tapi dulu jadi kalau Bujang Gadi itu tinggal waktu SMA ya. baru datang ke Bukit Tinggi, Bos. Kurang merantau. Oh iya, gagah waktu itu masih gagah-gagahnya merantau. Kalau Iya. inilah si Soparang. Arif aja nggak mau ngajak lagi, Bos. Bercanda, Arif, bercanda. Iya. Jadi, Jadi jadi yang berkaitan dengan volunteer tadi, Bos. Iya. Nah, sebenarnya kita sama-sama dengan Pak Zul juga di HI kita dulu kan, Pak Zul. Juga teman yang sangat menginspiratif juga. Dabus juga kan. Iya, betul. Kita saling mengingatkan, saling menguatkan, Nah, itu saling dia menyemangatkan. jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Muncul tagline ini. Iya, Gitu. mudah-mudahan, Pak Zul. Mudah-mudahan nanti juga di akhirat kita dibangkitkan bersama-sama Amin, juga, Pak ya Zul. Allah. Jadi yang tadi, Pak Zul, semangat itu, Pak Zul, kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menyemangatkan dalam ketaatan dan kebaikan. Masya Allah. Nah, itu sih Ya. yang menjadi power kita, Pak Zul. The power of dream tadi ya. Power of dream juga. Walaupun orang lain ya kayak tadi kan, Pak Zul, Upe puji mainan Nidui, kamu so pakai Nidui, nggak bisa dong, nggak bisa kita menghindari itu. Betul. Dan siapapun kalau bergerak dalam hal bidang kebaikan, itu pasti ada tantangannya. Nabi Muhammad itu pribadi yang paling sempurna di atas dunia kan. Bahkan Allah dan Rasul berselawat, tapi tetap aja ketika jadi penggerak kebaikan banyak yang tidak suka kan. Iya, betul. Jadi memang ternyata hidup itu hitam putih lah, kayak sisi lain. Promosinya lain, ini juga kayak sisi lain, ada aja putih ada hitam, kadang tuh hitam masuk ke putih, putih masuk ke hitam tuh kan, tapi tetap aja sisi lain namanya kan. Iya, Pak. Jadi bersyukur sebenarnya berada di lingkungan yang ya saling itu, Pak, tuh saling menyupport kita, dan kita juga punya passion yang sama kan, Pak. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang untuk yang namanya volunteer tadi. Betul ya. Keyakinan bahwa hidup ini sementara tadi, Pak Zul, hidup ini juga titipan, Pak Zul, segala sesuatu. Iya. Jadi dari keyakinan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tadi, mengalahkan ketakutan untuk jarum suntik yang Pak Zul takutkan tadi. Iya, jadi gitu, Pak Zul. Iya. Itu manusiawi, Pak Zul. Manusiawi Iya kan? ya. Misalkan donor darah gitu, Iya, betul. benar. Kalau orang bilangnya itu suntik kabau kan. Iya. Iya benar ya. Tapi motivasi kita sebenarnya kan Iya, kita bilang ini pada punya Tuhan loh, gitu, betul. dititipkan Sahabat, ke kita. Ini belum kita bilang bahwa beliau ini salah satu itu salah satu dari rutinitas dalam 1 tahun donor darah sekitar 4 kali. 4 sampai 6 kali alhamdulillah, Pak Zul. Dan sekarang sudah berapa? Awal September ini 50. 50 ini sahabat ini cerita jarum suntik ya. Luar biasa Jadi ya. volunteer donor darah ini Iya, pun, iya. Pak Zul,
berangkat dari inspirasinya tuh balas dendam Pak Zul. Balas dendam gimana pula cerita balas dendam? Apa gimana tuh? Ini Pak Zul bingung nih, nggak tahu nih sama krunya ngundang orang gila nih ke sisi lain. Iya iya. Karena Kan nggak ada ya orang gila yang datang ke sini kan? iya, karena Baru sisi ini- lain tuh melihat yang lain gitu. Baru ini orang gila yang datang ke sini kan Pak Zul. Enggak, ini dagil, ini orang pemuda hebat yang luar biasa. Enggak Pak Zul. Itu pikiran positif Pak Zul. Wah, iya. Udah enggak Pak Zul. Bukan orang sukses, bukan orang hebat Pak Zul. Cuma kebetulan itu yang ada aja, share aja. Padi itu kalau merunduk tuh berisi dia. Jauh panggang dari api lah Pak Zul. Masya Allah. Balas dendam tadi Pak Zul. Jadi ketika usia dini dulu, zaman SD lah Pak Zul. Kita itu dikasih ujian sama Allah. Sakit yang memang berbulan-bulan Pak Zul. Kelas 2 sakit dirawat, kelas 3 sakit dirawat, kelas 5 sakit dirawat lama gitu Pak Zul. Kadarullah sampai-sampai kelas 5 SD itu tinggal sekolah Pak Zul. Kelas 5 tinggal sekolah. Tinggal sekolah. Jadi pernah tinggal sekolah SD ya. Pernah Pak Zul. Kita sama kayaknya. Oke sip. Jadi malah teman-teman ngeledek gitu Pak Zul. Iya, Namanya iya. orang awak kan Pak Zul. Iya. Lokal jenius. Iya. Bilangnya pajak penyakitan tuh, sontasaki gitu. Tapi Iya. kita kan nggak mau masuk ke hati. Iya Pak Zul. betul ya. Termasuk mama sendiri yang kerja di rumah sakit, Iya. di apotek kan Pak Zul. Teman-temannya itu nyeletuk Pak. Kalau udah ada yang sakit, Iya, iya. kami kan 6 orang udah di kakak. Iya. Itu teman-teman mama itu udah tahu betul nih, Tahu ya. pasti si I nih. Iya. Yang rajin ke UGD, yang rajin dirawat, Iya. ya itu I sendiri yang paling yang paling sering. Iya. Jadi artinya ketika masa kecil I sering keluar masuk rumah sakit, I juga dikasih kadarullah sakit yang berbulan-bulan. Iya. Ketika lepas dari SD itu Pak Zul, sanawiyah, SMA, kuliah, alhamdulillah udah recovery, udah sehat kan Pak Zul. Wujud rasa syukur wujud rasa syukur ke Allah. Ya. Itulah balas dendam dengan donor darah. Donor darah ya. Masya Betul. Allah. Dan memang yang Pak Zul bilang tadi itu nggak terasa Pak Zul. Betul ya. Kalau 50 kali kan lebih kurang 10 tahun. Nah, I minta maaf juga share ini, mudah-mudahan Ini inspirasi nih. iya harapannya gitu Pak Zul. Karena kayak gini loh, kita bilang inspirasi saya nggak lakukan ya. Tapi benar loh sahabat-sahabat kita itu kadang ini ya butuh darah gitu ya. Bagi kita masih ingat tuh di saat benar-benar butuh kan. Kalau untuk KPMI kita kan ini dulu kalau nggak salah ya cari Cek orang yang dulu. donor kan. Iya, cek. Supaya terbantu kehidupan yang lain, daur kehidupan Iya. yang lain. Dan ini ya, semoga ini jadi inspirasi luar biasa Iya Pak Zul, I juga berpesan kepada teman-teman yang lain, termasuk Pak Zul juga di sini. Iya siap. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak Zul. Siap. Dengan segala kerendahan hati ini Siapa yang bisa uya-kuya untuk menghilangkan takut jarum? sambil promosi PMI juga tapi Iya, enggak. iya, Sebenarnya ini lebih ke landasannya innalillahi wa inna ilaihi Iya, rajiun iya, tadi iya, betul betul, bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah Ya. dan akan kembali kepada Allah. Jadi tadinya I juga takut nih Pak Zul mencari jarum yang lubangnya sekadang suntik kabau ke orang Pak Zul. Jadi juga dalam kesempatan ini Pak Zul Ya. lillahi ta'ala disampaikan bahwa jangan darah gitu Pak Zul. Dengan cupak panua gantang balanjuang Ya. nyampang Umua singke. yo Aja cepet paminto. ayo nyawa babaliak kana punyo Pak Zul. Ya, oke. Jika ada dalam organ tubuh organ-organ yang dibutuhkan orang lain, ayo silakan Ya Allah. ambil, bisa Merinding dimanfaatkan. mendengar. Masya Allah. Karena yakin ini titipan Mas. Masya Allah. Titipan. Hidup ini Nah, makanya ini kegiatan kita ini gila kata orang Mas. Semoga Termasuk yang waktu kita kerjakan di AI benar, dulu kan. iya, Mas. iya. Bener ya lo jadi ngasih motor ya. Padahal itu motor dipakai ya. Gila. Anak gila. Ya, semoga besok kalau Ika ya banyak motor, banyak mobil. Udah pakai aja. Kita doakan sahabat anak muda yang kaya ya.
Karena Amin memang ya rabbal ini, alamin. tapi memang sudah dari SMA juga sudah, berarti dari kecil juga sudah suka berbagi, atau memang ada waktu-waktu menginspirasi atau gimana tuh? Kalau diingat-ingat Pak Zul, pernah juga kejadian bawa teman waktu SD itu ke rumah, ajak makan ya. Itu memang keluarganya dari keluarga yang kurang mampu lah gitu Pak Zul. Sampai-sampai kakek negur gitu. Wah, kok cuma bawa kawan ke rumah, aku bawa makan gitu. Itu sih yang ingat Pak Zul. Pernah juga dulu kejadian Pernah kayak gitu gitu. ya, Masya Allah. Tapi memang Pak, gak tahu lah itu mengalir Pak Zul. Ya, ya, ya. Kadarullah. Masya Allah. Gak tahu Pak Zul. Memang luar biasa, orang gila lah bilangnya. Bukan orang gila, tapi ini orang otak kanan bagian ujung. Otak kanan, ada otak kanan, tapi kanan pinggir atau tengah, tapi kanan paling kanan begitu ya. Sama kayak rumah, duduknya di ujung paling ujung gitu. Berarti ini sangat menginspirasi sekali buat kita sahabat. Dan gini lah, kalau apa ya, petuah-petuah kehidupan, ikan seniman juga. Kemudian juga di status-statusnya, dan juga Pak Zul tahu lama dengan hobi berbagi tentang petuah-petuah hidup. Nah, inspirasi dari tentang kata-kata petuah hidup mungkin apa tuh yang melengket dalam jiwa nih, diantaranya. Jadi memang tertarik dan antusias terhadap kekayaan kata-kata itu ya betul. Contohnya salah satu landasannya tetap Al-Quran sih betul. Di antaranya kayak gini betul. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal Allah memberikan kebaikan di sana. Di pepatah Minangnya ketemu betul. Apa tuh? Tarasopai Jangan capek dimuntahkan. jangan dimuntahkan. Tawar somani Jangan capek dulu. Kunyah-kunyah lah dulu. Iya. Ma tahu yang pai itu kamu jadi ube, yang mani itu yang jadi penyakit. Kayak gitu Pak Zul. Jadi menariknya itu Pak Zul, ketika pencariannya ini Pak Zul. Pencarian maksudnya proses mencari makna tadi ya. Iya, proses mencari makna filosofinya itu Pak Zul. Kadang bisa berkaitan Pak Zul. Misalkan Betul. di landasan ayat Al-Quran yang tadi, Al-Baqarah ayat berapa lupa Pak? Yang tadi kan Pak? Iya. Terus di Minangnya juga ada. Iya. Dan di saluran musik tadi Pak, di salah satu band kesukaan juga apa nama bandnya mengutip lirik kayak gitu juga Pak. Contohnya gini Pak. Di balik segala suka tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Di balik segala duka tersimpan hikmah yang bisa jadi godaan gitu Pak. Itu di lirik lagu Dewa 19. Nah jadi suka ngait-ngaitkan gitu Pak. Iya benar ya. Landasan. Jadi sebenarnya orang itu ngambil dari landasan kita juga. Nah terus dikembangkan gitu Pak. Dia mencari, dia preteli dengan dalam, padahal basicnya berpikirnya dari Al-Quran. Iya. Ya. Cuma dikemas dalam tulisan yang lain gitu. Iya. Dia suka ngait-ngaitkan itu Mas, mencari-cari makna-makna gitu. Oke, Pak Zul berpikir begini, di usia 23 tahun sudah mendirikan usaha. Pertanyaan Pak Zul adalah, melihat anak muda sekarang, dan yang tadi kita lihat juga ya, tidak gengsi walaupun mencari sesuatu di rantai orang, walaupun kalau disuntik dana bisa saja. Bagaimana petuah-petuah nasihat dengan tantangan anak muda sekarang, apa kira-kira yang mereka harus lakukan? Oh iya, izin Pak Zul. Bagi sendiri sih bagaimana kita mencoba stimulus diri kita, cari apa sih yang menjadi bakat, minat dan passion kita, sehingga kita menjalaninya tuh kayak menikmati aja Pak Zul. Oke. Nah, terus tips juga kepada generasi muda bahwa tempat diri menjadi lebih baik. Diri menjadi lebih baik. Oke. Ya, waktu ini sangat berharga, Pak Zul. Berkaitan dengan yang tadi, Pak Zul. Al-wajibat aksaru minal awqat. Bahwa nanti di akhirat tidak akan beranjak kaki anak cucu Adam sebelum diminta pertanggungjawaban atas 4 perkara kan, Pak Zul. Perkara umur, di mana umur dihabiskan. Masa muda, di mana dihabiskan.
untuk apa? Kita melihat sekarang betul anak muda boleh dibilang betul godaannya berat kan betul. Betul ya. Game segala macam teknologi ya. Itu pertempuran yang nggak ada habis-habisnya betul. Betul, betul. Padahal usia ini bukan jatah gratis tanpa pertanggungjawaban. Iya, iya. Kita harus pesan ini untuk adik-adik pemuda, kita harus punya kesadaran bahwa waktu itu adalah amanah dan investasi. Waktu digunakan untuk yang bermanfaat, kita jadi bermanfaat. Waktu digunakan untuk yang sia-sia, kita jadi sia-sia. Sedangkan waktu itu sendiri akan menghakimi pemakainya, betul. Menghakimi orang yang menggunakan waktu itu sendiri. Salah satu hadis bahwa mau ulang kaji, betul. Kalau kita ingin melihat kualitas keimanan seseorang, lihatlah bagaimana dia menyikapi waktu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Nah, itu sih keyakinan ini, betul. Jadi kalau kita punya keyakinan mesti bahwa ditempa ya, waktu lagi muda harus ditempa, harus ditempa semaksimal mungkin ya. Baik, kayaknya dari jarak jauh terdengar redup-redup bunyi seruan Sang Ilahi. Kira-kira kata-kata penutup dari I apa untuk pertemuan kali ini nih? Salah satu kutipan yang I dapat dari sebuah buku, betul. Iya. Kayak itu I jadikan pegangan hidup juga. Di buku itu tertulis bahwa kehidupan dunia adalah jalan, bukan tujuan. Medan ujian, bukan pencapaian. Luar biasa. Wih, sahabat daging banyak nih, banyak daging. Insya Allah. Insya Allah. Ini sharing session ya. Baik, makasih banyak atas inspirasi yang diberikan. Semoga sahabat kita dan kita juga dapat, terutama Pak Zul nih dan tim kita di sini dapat menggunakan semaksimal mungkin dan juga menginspirasi banyak orang terhadap jalan-jalan kebaikan. Inspirasi penguat jiwa, saling mendoakan dan saling menguatkan. Siap. Terima kasih. Salam ini ya. Sama-sama Pak. Ya. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama nih, sahabat. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.